Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 5 bab 1, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, Ustazah akan mengingatkan kembali, kita pernah belajar pecahan di kelas 4. Pecahan itu terdiri dari seperti ini ya, benar ya, yaitu A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Dan kita di kelas 4 sudah pernah belajar macam-macam pecahan, di antaranya ada pecahan biasa, yaitu kayak seperti ini, 1/4. Kemudian ada pecahan campur, yaitu ada bilangan bulat dan pecahan, ya. Bacanya 2/1/4. Kemudian ada pecahan persen, yaitu misalkan 25% di sini. Dan ada pecahan desimal 0,25, ditandai dengan koma. Nah, Ustazah akan mengingatkan kembali, dulu kita pernah belajar mengubah pecahan. Pecahan biasa diubah menjadi pecahan persen atau menjadi desimal. Misalkan kita buat 1/4. Gimana sih caranya menjadi persen? Kalian ingat kan, persen itu penyebutnya harus 100. Jadi kita tulis dulu, 4 dikali berapa hasilnya 100. 4 dikali berapa hasilnya 100. Dulu di kelas 4 kita pernah hafalan tentang teman-temannya 100. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya 100, yaitu 25. Berarti dikali 25. 4 tulis, 1 tulis. 4 dikali 25 100, berarti tinggal 1 dikali 25. 1 kali 25 yaitu 25. Kalau sudah 25/100, artinya itu adalah 25%. Sudah? 1/4 mau dijadikan ke desimal, gimana caranya? Sama halnya ini ya, ini kan ke 100. Artinya 100.000. Ini kan 25/100. Cara menjadikan desimal yaitu yang hasil pembilangnya ditulis terlebih dahulu 25. Nah, di bawah ini adalah per seratusan. Per seratusan itu adalah 2 angka di belakang koma. Berarti kita hitung dari belakang. 1, 2. Berarti kita dikasih koma. Jadi 0,25. Misalkan ada 1/2. Gimana caranya? Kita jadikan, ingat ya, kalau desimal itu pernya, penyebutnya kalau nggak 10, 100, per 10, per 100 atau per 1000 ya, ini bisa dijadikan ke per 10. Berarti ini harus hasilnya 10 bawah dikali 5, berarti atas juga dikali 5. Berarti 1 kali 5 yaitu 5. Dan hasilnya adalah per 10-an. Per 10-an berarti 1 angka di belakang koma, yaitu 1. Artinya 0,5. Cara mengubah pecahan campur ke pecahan biasa. Misalkan kita tulis ini dulu ya, pecahan campur ke pecahan biasa. 2/1/4. Caranya, penyebut ini dijadikan bilangan bulat. 4 dikali 2. 4 dikali 2. Terus kesininya yaitu dijumlahkan. 4 kali 2 itu adalah 8. 8 ditambah 1 adalah 9. Terus penyebutnya sama. Jadi 2/1/4 jika dijadikan pecahan biasa menjadi 9/4. Nah, sekarang kita masuk materi ya. Materinya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan pecahan apabila penyebutnya sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Misalkan 2/7 ditambah 4/7 itu sama halnya 2 ditambah 4 yaitu 6. Terus penyebutnya pindah yaitu 6/7. Nah, bagaimana kalau pecahan itu penyebutnya berbeda? Maka kita harus
3 dan 1 kita tempatkan di sini. 3 ini 1. Dikali. Dikali berapa? Kita cari yang 8 ya. Yang 8 ini urutan berapa? 1, 2, 3. Berarti dikali 3. Yang kelipatan 6 di urutan berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 4. 3 kali 3, 9 per 24 ditambah 1 kali 4, 4 per 24. Jadi 9 ditambah 4 yaitu 13 per 24. Oke, selanjutnya kita akan menghitung pecahan campur dan pecahan biasa. Sama halnya seperti tadi, harus disamakan penyebutnya dulu dengan kelipatan. Nah, ini bagaimana ya, ada pecahan bilangan bulat dan bilangan bulat. Berarti kita harus tulis dulu 2. Terus kemudian kita cari kelipatan dari 3 dan 5. Sini Ustazah sudah tulis kelipatan dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 5. Kelipatan 5, 10, 15, 20. Dan yang sama itu adalah 15 kali. Kita tulis di sini 15. Di kelipatan 3, 15 urutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1 dikali 5. Di kelipatan 5, 15 urutan ke 1, 2, 3. 3 berarti 2 kali 3. 2 turun. 1 kali 5, 5 per 15. Ditambah 2 dikali 3 yaitu 6 per 15. Jadi hasilnya 5 ditambah 6 yaitu 11 per 15. Jadi hasilnya 2, 11 per 15. Selanjutnya kita akan menghitung pecahan campur dijumlahkan pecahan campur. Sama halnya kita harus mencari KPK terlebih dahulu. Dan kita yang pertama yaitu kita harus menjumlahkan bilangan bulatnya. Artinya di sini 2 ditambah 1. Kemudian kita cari KPK dari 7 dan 3. Sudah buat di sini kelipatan dari 7 yaitu 7, 14, 21, 28 dan lain sebagainya. Kelipatan dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan lain sebagainya. Dan yang sama yaitu 21. Kita tinggali, kita letakkan di sini 21 ditambah 21. Kita tulis dulu aja biar gampang. 5 dikali 1 dikali. Kita cari di kelipatan 7, 21 yaitu urutan ke 1, 2, 3. Berarti dikali 3. Di kelipatan 3, 21 itu urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dikali 7. 2 ditambah 1 yaitu 3. Kita sudah jumlahkan. Kemudian 5 dikali 3 yaitu 15 per 21. Ditambah 1 kali 7 yaitu 7 per 21. Kita turunkan 3. 15 ditambah 7 yaitu 22 per 21. Di sini berhubung pembilangnya lebih besar maka harus dikecilkan lagi alias dibagi. 22 dibagi 21 masih dapat 1. Berarti kita jumlahkan 3 ditambah 1. Sisanya 22 dikurangi 21 yaitu 1. 1 per 21. Ini adalah sisa. Jadi hasilnya 4, 1 per 21. Selanjutnya kita akan menghitung penjumlahan pecahan desimal. Caranya kita harus meluruskan tanda komanya. Kita hitung dengan cara bersusun ya. Misalkan 0,37 ditambah 0,5. Jadi tanda koma ini harus lurus. Ya, terus ada jumlah ini 7 turun. 3 ditambah 5 8, koma juga turun harus lurus 0. Jadi 0,37 ditambah 0,5 yaitu 0,87. Kita coba contoh yang kedua. Misalkan di sini 11,15
ditambah 0,642. Kita samakan tanda komanya, kita tuliskan tanda komanya, kita tulis saja 11,15. Di sini 0. Berarti komanya di depan koma hanya satu angka, berarti di sini 0,642 di jumlah. Koma harus lurus. 2 turun, 5 tambah 4 9, 1 tambah 6 7, koma turun, 1 tambah 0 1, 1 turun. Jadi hasilnya yaitu 11,792. 11,792. Selanjutnya kita akan menghitung penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Di sini ada persen dijumlahkan dengan pecahan biasa. Caranya kita harus menyamakan salah satu pecahan. Boleh ke pecahan persen, boleh ke pecahan biasa. Tapi kalau di sini Ustazah memilih ke persen, dijadikan persen semua. Kita tulis dulu 75%. 1/5 dijadikan persen. Kita pakai cara ini ya. 1/5 dijadikan persen. Harus 100 penyebutnya ya. Berarti 5 dikali berapa? Ada 100. Berarti 5 dikali 20. Berarti kali 20 semua. Ini ditulis 1/5. 1 kali 20, 20. Ini 100, artinya 20%. Nah, kalau sudah jadi persen, kita tinggal menjumlahkan 75% ditambah 20% sama dengan 95%. Contoh lainnya adalah kita akan menjumlahkan pecahan biasa ditambah dengan desimal. Sama kayak di atas, yaitu kita harus menyamakan pecahannya. Sedangkan menyamakan ke pecahan desimal. 3/5 dijadikan desimal, yaitu artinya 3/5 menggunakan porogatif. 3/5. 3/5 itu nggak bisa kita tidak bantuan 0, kasih 0. 30 dibagi 5 yaitu 6. Kita kembalikan 30 0, berarti 0,6. Kita tulis 3/5 itu desimalnya yaitu 0,6 ditambah 0,35. Kalau sudah seperti ini tinggal jumlahkan. Ingat, koma harus lurus. 0 tambah 0, 0, 3 tambah 6 tambah 3 yaitu 95. Nah, sekarang kita akan menghitung pecahan persen dijumlahkan dengan pecahan desimal. Sama halnya kita harus menyamakan bentuk pecahan tersebut. Terserah mau dijadikan persen semua, mau dijadikan desimal semua. Di sini Ustazah akan menjadikan desimal semua. Cara persen dijadikan desimal itu adalah, misalkan di sini ditulis 4%. Itu sama dengan 45/100. Yang artinya 0,45. Sudah menjadi pecahan desimal. Kita tinggal taruh di sini 0,45 ditambah 0,875. Kalau misalkan ini kesulitan, maka kita harus menggunakan cara bersusun. 0,45 ditambah 0,875. Ingat, koma harus lurus di jumlah. Penjumlahannya dari berapa? 5. 5 tambah 7, 12, kita simpan. 8 tambah 4 tambah 1 yaitu 13, kita simpan. Komanya turun. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Jadi jumlahnya 1,325. Itulah cara-cara menghitung berbagai macam penjumlahan pada pecahan. Sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.